Linggong, pemuda dari Danau Toba. Kehidupan di pinggir danau. Linggong tumbuh di sebuah desa kecil di pinggiran Danau Toba. Desa itu dikelilingi rumah bolon, pepohonan kayu tua, dan gemericik air yang tenang. Ia yatim piatu sejak kecil dan tinggal bersama pamannya, seorang nelayan yang sederhana. Kehidupan mereka berat, tapi Linggong tak pernah mengeluh. Mimpi dalam kesederhanaan. Setiap pagi, Linggong membantu pamannya menangkap ikan. Ia biasa mendayung sampan kecil di tengah danau yang luas, bahkan ketika ombak besar menerpa. Selesai membantu, ia bergegas ke sekolah, mendayung sendiri dengan penuh semangat. Danau ini bukan hanya rumahku, tapi tempat aku membangun mimpi, batinnya. Keuletan seorang juara kelas. Di sekolah, Linggong selalu menjadi yang terbaik. Meski kerap datang dengan pakaian basah akibat percikan air danau, ia tak pernah kehilangan semangat. Gurunya sering berkata, "Linggong, kau punya masa depan cerah. Jangan pernah berhenti berjuang." Kata-kata itu menempel di hatinya. Perlombaan dayung pertama. Saat SMP, desa mereka mengadakan lomba dayung perorangan. Meski hanya menggunakan sampan kecil yang biasa ia pakai mencari ikan, Linggong mendaftar. "Aku sudah akrab dengan dayung dan ombak. Ini kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku," pikirnya. Juara pertama yang mengubah segalanya. Hari perlombaan tiba. Ombak dan angin menjadi tantangan. Tapi Linggong tetap tenang. Dengan kecepatan dan ketangkasan, ia berhasil melewati semua lawannya. Tepuk tangan menggema saat ia tiba di garis finish. Juara pertama. Awal perjalanan yang baru. Kemenangan itu memberinya kepercayaan diri. Meski pamannya tak punya uang untuk hadiah besar, ia memberi Linggong pelukan hangat dan berkata, "Kamu anak hebat. Jangan pernah menyerah." Latihan di tengah kesulitan. Sejak itu, setiap malam, Linggong berlatih keras di danau. Ia melatih kekuatannya dengan mendayung lebih jauh sambil tetap membantu pamannya mencari ikan. Keterbatasan hidup malah menjadi pelecut semangatnya. Lomba tingkat provinsi. Saat SMA, Linggong mengikuti lomba dayung tingkat provinsi. Ia bersaing dengan peserta yang lebih berpengalaman dan memiliki peralatan lebih baik. Namun, semangatnya membakar segalanya. Ia kembali juara pertama, membawa nama desanya harum di tingkat provinsi. Dukungan paman. Pamannya menangis bahagia saat mendengar kabar itu. "Linggong, kamu sudah lebih dari anakku sendiri. Teruslah bermimpi setinggi langit." Kata-kata itu menjadi api dalam hati Linggong. Meraih pendidikan tinggi, Linggong diterima di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Meski hanya mendapat beasiswa parsial, ia bekerja paruh waktu untuk menutupi biaya kuliahnya. Kesibukan tak membuatnya lengah. Ia lulus dengan predikat cum laude. Perlombaan tingkat nasional. Usai kuliah, Linggong berkesempatan mengikuti lomba dayung tingkat nasional. Latihan keras, pengalaman di Danau Toba, dan tekad baja membawanya meraih juara pertama lagi. Dari Indonesia ke ASEAN, kemenangannya di tingkat nasional membawanya ke kompetisi dayung tingkat ASEAN. Linggong bertanding melawan atlet terbaik Asia Tenggara. Ia menang, membuktikan bahwa pemuda desa pun bisa mengukir prestasi di panggung dunia. Gelar juara dunia, Linggong tak berhenti sampai di situ. Ia terus berlatih hingga suatu hari mengikuti kejuaraan dayung internasional. Dengan kekuatan dan semangat, ia menjadi juara dunia, membawa nama Indonesia melambung tinggi. Kembali ke desa, meski telah menjadi atlet kelas dunia, Linggong tetap sederhana. Ia kembali ke desanya, membangun sekolah olahraga gratis di tepi Danau Toba. "Aku ingin anak-anak desa ini punya mimpi seperti aku dulu," katanya. Inspirasi yang hidup. Nama Linggong menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia adalah bukti bahwa mimpi besar bisa lahir dari kehidupan sederhana, asalkan ada kerja keras dan doa. Danau dan harapan. Di suatu sore, Linggong berdiri di pinggir Danau Toba, memandang ombak yang tenang. Ia tersenyum.